Bisa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak Fathor dan Bu Ika? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga Bu Eni juga Baik dalam Bu keadaan. Eni. Amin. Oke, Ya, seperti yang sudah kita sepakati bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching di mana di sini saya sebagai pengamat dan Bu Ika sebagai coach serta Pak Fathor di sini sebagai coachingnya begitu. Nah, sebelum kita memasuki pada sesi coaching, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bu Ika sebagai coach di sini. Sebelumnya Bu Ika, apa Bu Ika sudah tahu tentang uh, apa yang seharusnya Bu Ika lakukan dalam sesi coaching ini, Bu Ika? Tentang Eh, tujuan dari gimana Bu Ika? tujuan tujuan dari coaching ini ingin memberikan apa ya, menyelesaikan sebuah permasalahan atau curahan hati dari seorang teman gitu ya, untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Itu Bu tujuannya. Oke, di sini tentunya Bu Ika juga sudah paham ya bahwa sesi coaching ini akan kita laksanakan dengan sesuai dengan alur Tirta. Terus saya juga mengharapkan Bu Ika di sini bisa hadir secara penuh dalam sesi coaching ini serta bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya bisa mengarahkan coaching untuk menemukan sendiri permasalahannya. Begitu ya Bu Ika? Ya betul Bu. siap. Mungkin bisa langsung dilaksanakan. Waktunya kami persilahkan untuk Bu Ika dan Pak Fathor. Monggo dipersilahkan. Ya, Terima kasih terima Ibu Eni. kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bapak Fathor. Ada apa nih? Tiba-tiba kok telepon Iya, saya? ini ada keperluan sedikit. Saya ada beban pikiran itu Ibu Ika. Ya, ya. Ada apa sih Pak Fathor kok dari video call kita ini kok kelihatannya Pak Fathor ini ya agak kayak yang ada beban gitu. Apa yang bisa saya Iya, bantu? gini, begini Ibu. Saya akan ditunjuk oleh Bu Ika selaku kepala sekolah itu menjadi wakasarana prasarana begitu. Ya, Sudah full, kalau di sekolah kita itu kalau sudah menjadi menjabat sebagai wakil kepala sekolah akan mendapatkan apa ya jamnya diakui 12 jam begitu Ibu ya. Terus ini kemarin saya ini sama waka kurikulum dipanggil begitu dipanggil ini suruh mengajar sejarah begitu. Nah, karena guru sejarah yang kemarin itu sudah pensiun itu Ibu. Terus karena teman-teman yang lain tidak menguasai banyak eksaknya, banyak guru-guru dari teknik dan sebagainya, kan kita ini SMK kan teknik dan juga bagian manajemen gitu. Tapi tidak tahu persis tentang pelajaran IPS termasuk sejarah ini. Nah, tiba-tiba sama waka kurikulum ini menunjuk saya gitu, menunjuk saya untuk menggantikan Pak Saidi yang sudah pensiun gitu. Saya bingung karena apa? Saya di samping waka kurikulum, saya sama Bu Ika ditunjuk menjadi koordinator Litbang penelitian dan pengembangan sekolah kita. Artinya kalau tidak ada Litbang di sekolah kita ini, kedepannya ini bagaimana gitu. Sedangkan Wakasarana ini kan sifatnya memelihara sarana prasarana yang ada di sekolah, terus apa yang perlu di anu gitu, apa perlu diperbaikan dan sebagainya gitu. Nah, kan masih ada lagi saya kemarin ditunjuk lagi menjadi koordinator unit produksi. Artinya koordinator unit produksi ini kan menjalankan bisnis-bisnis kecil di sekolah
untuk menjadi dana masuk ke sekolah gitu, untuk operasional di lapangan, yang tentunya di SMK itu kan banyak itu banyak pekerjaan yang perlu dikerjakan Ibu. Nah, kebetulan kemarin guru sejarah ini Ibu kan memegang sebagai unit produksi. Ini juga diberikan kepada saya. Saya bingung mana harus mengajar kewirausahaan. Saya kan kewirausahaan Bu. Mana harus ngajar sejarah, mana harus menangani unit produksi. Kan unit produksi kita ini ada bengkel, ada kantin, kantinnya ada 4 begitu. Nah, terus juga masih di litbang ini buat proposal, laporannya dan sebagainya. Saya bingung ini Bu, gimana saya ini? Gini ya Pak Fathor. Pak Fathor itu kan sudah diberikan kepercayaan. Memang beliau-beliaunya itu sudah mengatakan kepada saya bahwasanya Bu, saya ini butuh bantuan Pak Fathor ini. Oke, saya tahu kemampuan Bapak Fathor itu seperti apa. Teman-teman juga tahu. Beliaunya sampai memilih Pak Fathor itu karena beliaunya punya keyakinan akan kemampuannya Pak Fathor. Nah, mungkin gini Pak Fathor, dari beberapa unek-uneknya Pak Fathor hari ini ya, yang katanya pusing gitu ya. Sebetulnya Iya. saya ingin tahu sih, apa yang menjadi hambatan dari tugas-tugasnya Pak Fathor selain banyak gitu. Apa Pak? Hambatannya saya ini yang pertama, saya tidak fokus mengajarkan saya guru itu kan tugas tambahannya, tugas utamanya itu adalah mengajarkan Ibu. Ya. Hambatannya itu yaitu karena terlalu overlapping, banyak pekerjaan yang dibebankan, ada 3 pekerjaan gitu Ibu. Gimana ini? Saya bingung ini. Oh, jadi ini ya yang jadi hambatan Pak Fathor tidak bisa memanajemen waktu ya Pak sebagai guru, Iya, iya, sebagai guru mapelnya ya, iya betul. karena Iya, ada. iya, iya, iya. Menurut Pak Fathor, kira-kira nih kalau mungkin bisa menemukan solusi, coba berpikir secara tenang dulu. Mungkin Pak Fathur bisa menemukan solusi gimana caranya supaya bisa memanajemen waktu dengan baik. Coba dipikir secara baik dulu. Apa kira-kira langkah yang akan Pak Fathur ambil gitu? Gimana? Oh, gini Bu, gimana kalau gini Bu? Kan kalau di sekolah kita ini setiap waka itu kan punya kelompok kelompok kerja, pokja itu kan Bu Ya. ya. Saya sebagai ketua lah di bidang bidang sarana. Di sana ada sekretaris, juga ada anggota kan Ibu. Bagaimana kalau saya ini akan banyak melibatkan sekretaris dengan anggota ini Bu. Artinya pembagian pembagian kerja di bidang sarana, begitu Bu. Bagaimana menurut Ibu ini? Nah, itu sebetulnya Pak Fathur sudah bisa menemukan jalan keluar sendiri dari permasalahannya. Makanya saya nggak salah-salah pilih Hmm, nih Pak ya. Jadi manfaatkan teman-teman yang ada di lingkungan Pak Fathur itu sebagai sudah di kan setiap waka itu kan ada timnya ya. Jadi kerahkan iya, saja iya Pak. betul Bu. Jadi Hmm, jangan diambil sendiri Pak tugasnya. Kalau diambil oh sendiri iya, iya, akibatnya iya, iya. seperti itu apa yang dirasakan Pak Fathor. Sudah, satu solusi sudah Oh, ditemukan oleh Pak Fathor. Oke, mantap itu Pak. kalau Silahkan. iya, iya. Kalau Mungkin, begitu saya usul lagi Bu. Kalau ah, misalkan diperkenankan ini untuk yang litbang Bu. Kan ya, saya itu kan ada kelompok-kelompoknya. Begitu mm-mm, juga dengan yang unit produksi. Kan tiap hari itu kan setoran ke saya. Kan per warung itu kan 5.000 kan, ada kalau 4 20 dan sebagainya, juga termasuk bengkel dan sebagainya. Pengelolaan yang ini saya serahkan kepada tim saya Bu, lagi Bu, gitu, yang hmm. bagian ini gitu Bu, jadi beban saya akan terkurangi Bu. Bagaimana Ibu? Ya, sudah bagus. Apa yang mau usul dari Pak Fathor ya, jalan keluar ini juga jalan keluar yang terbaik, Pak. Jadinya intinya jangan dikerjakan sendiri intinya. Jadi Pak Fathor itu harus Oh mengerahkan teman-temannya. Jadi temannya juga dapat ini kan Pak, tanggung jawab juga akhirnya gitu loh. iya, iya, Benar apa yang iya, iya Bu, dilakukan Pak betul Bu. Fathor. Tinggal Iya, ini tindak lanjut aja Pak Fathor. Saya dukung dari belakang iya. nanti ya.
Oh, ya terima Oke. kasih Bu. Saya Yang kemarin betul, betul, hmm, betul. Kemarin saya takut itu Bu, khawatir apa saya itu mau mengutarakan langsung kepada Ibu Kepala Sekolah itu khawatir aku ditolak. Tapi nyatanya Bu Ika itu bagus, orangnya bijaksana, betul-betul bijaksana. Begitu mungkin sudah sangat percaya pada saya ini sebagai anak buahnya yang mungkin menurut teman-teman itu cakap dan sebagainya. Terus saya punya solusi lagi, Bu. Kalau usul lagi untuk yang mata pelajaran yang sejarah, Bu. ya, gimana? Nah, untuk yang mata pelajaran sejarah, kan sebentar lagi kita ujian, karena hanya tinggal Ya, 1 bulan, dua bulan, dua Bu bulan. ya. 2 bulan. Bagaimana kalau untuk yang kan materi sudah saya sampaikan semua, Bu. Hmm, Untuk anak-anak nanti akan saya berikan suatu apa ya, tugas terstruktur. Nanti misalkan harus ke belajar tidak harus di kelas, bisa di perpus atau juga bisa mengakses internet. Artinya lewat wifi sekolah, tapi tetap terpantau oleh saya. Jadi misalkan saya ada pekerjaan lain sambil memantau anak-anak gitu, Bu. Bagaimana Bu kalau seperti itu, Bu? Nah, itu solusi juga bagus itu, Pak. Jadinya eh, apa yang disampaikan Pak Fatur benar. Jadi kita itu harus pembelajaran diferensiasi untuk anak mengenal bakat itu ya, Pak ya. Pak Fatur sudah melakukan itu gitu loh. Jadi lewat bakatnya anak-anak Pak Fatur sudah mengarahkan. Benar sudah. Tinggal ini aja, tindak lanjut ke depannya aja Pak Fatur. Kira-kira nih, kapan nih mau ditindaklanjuti nih? Dari apa yang sudah Pak Fathor, langkah-langkah yang sudah ditemukan nih. Kapan tindak lanjutnya? Eh, Gini Bu, untuk tindak lanjut saya, ini mungkin besok saya akan mengumpulkan pokja saya, itu masing-masing pokja akan saya kumpulkan dari pokja sarana, yang bagian lead bank dan juga bagian unit produksi ini akan saya kumpulkan untuk bincang-bincang, bisa membantu saya, artinya bisa mengurangi beban saya. Tapi tolong Bu, Ibu nanti memberikan sambutan, artinya memberikan arahan ke teman-teman. Nanti saya mohon dengan hormat ketika koordinasi ini tidak hanya kepada teman-teman bocah saya, juga yang lain itu bisa membantu pekerjaan yang saling mengisi lah begitu Bu. Begitu. Insya Allah mulai besok itu Bu, saya laksanakan itu Bu. Oke, mantap itu ya. Jadi saya tunggu tindak lanjut dari aksi nyatanya Pak Ong untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya Pak. Nanti Iya, iya betul Bu. saya tunggu tindak lanjutnya hasilnya seperti apa ya Bapak. Jadinya Baik, baik. untuk besok, mulai besok Bapak akan melaksanakan mengumpulkan teman-teman ya. Betul, betul Ibu. Nah, Iya Ibu. itu untuk yang di bagian apa tadi? Bagian sarana, pokja sarana Sarana. prasarana, Hmm. juga pokja lead bank dan juga bagian pokja unit produksi gitu Bu, akan saya kumpulkan itu Bu. Untuk yang mata pelajaran sejarah itu sudah teknik saya akan langsung kan begitu Bu gitu. Oke, Dan oke. insya Allah minggu depan akan saya laporkan perkembangannya uh, ke Ibu begitu. Oke, saya tunggu untuk laporannya ya Pak, hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nantinya, kalaupun nanti ada masalah dengan teman-teman atau ada penolakan, Bapak hubungi saya saja. Nanti saya akan bantu untuk menjelaskan kepada teman-teman Bapak, pada guru-guru yang lain untuk bisa membantu Pak Fathor. Jadi intinya setiap pekerjaan itu Pak pasti ada penyelesaiannya asalkan duduk bersama seperti yang Pak Fathor rencanakan tadi gitu loh. Jadinya Iya. mudah-mudahan ini bisa kepercayaan yang saya berikan kepada Pak Fathor, teman-teman yang bisa apa ya percaya dengan Pak Fathor, mudah-mudahan bisa Pak Fathor terima dengan baik, terus bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak dijadikan beban ya Pak ya. Oh iya Bu, Alhamdulillah ini sudah saya lega sekarang Bu, sudah plong di pikiran saya sudah Bu, gitu. Begitu dapat arahan, pemecahan yang sudah diberikan oleh Ibu Ika ini. Sekarang plong sudah Bu.
sekarang senang, gembira, begitu Bu. Begitu. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang Ya. Pak karena Bapak sudah menghubungi saya. Terus saya juga sudah tahu bagaimana apa ya tidaknya yang dirasakan oleh Pak Fathor gitu loh dengan tugas yang banyak. Tapi alhamdulillah Pak Fathor sudah bisa mengatasi ya dengan mudah-mudahan Iya. kedepannya berjalan dengan lancar sesuai harapannya Pak Fathor gitu. Amin. Amin, amin Mungkin Ibu. Terima kasih Ibu ya. Begitu. ya mungkin ada hal lain Pak yang mau diceritakan karena saya sudah Sementara di cukup. kegiatan. Sudah sementara cukup Ibu. Ini sebentar lagi saya akan masuk ke kelas karena sudah bel barusan ini Bu. Terima kasih sudah membersamai saya, menerima curhatan saya dan bisa memecahkan permasalahan saya. Terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih kembali. Permasalahan Pak Fathor sudah dipecahkan sendiri. Saya hanya Iya, membantu sedikit, iya, Pak. Ya, semoga kedepannya sekolah kita tambah maju ya, Pak. iya betul Ibu. Pertemanan antar guru semakin solid. Nah, Amin, semoga betul. jadi yang terbaik dah kita nantinya. Iya, Terima kasih ya, iya. Pak Fathor. Eh, Karena saya iya, ada tugas terima kasih Ibu. sebentar, Iya, iya Ibu. saya Terima akhiri dulu kasih Bu ya. ya. Setelah Oke, ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali percakapan coaching yang dilakukan Bu Ika sama Pak Fathor barusan ya. Nah, di sini dari saya sebagai pengamat ada yang perlu saya sampaikan mengenai jalannya coaching ini. Langsung saja ya, Pak, Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini yang saya lihat coach sudah menunjukkan gesturnya hadir secara penuh tadi. Ditunjukkan tadi saat awal mula percakapan ya sampai akhir sampai selesai begitu. Nah, di sini sudah baik sekali. Kemudian percakapannya sudah dilaksanakan sesuai alur tirta. Bu Ika tadi hadir secara penuh, dilaksanakan sesuai alur tirta dan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Fathor di sini sebagai coach dari Bu Ika tentunya juga sangat bagus menurut saya karena di sana Bu Ika bisa mengarahkan dengan pertanyaannya yang baik, yang berbobot, mengarahkan untuk menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahannya gitu. Pertanyaannya tidak mengandung pertanyaan yang tertutup tentunya begitu. Nah, itu dari saya sebagai pengamat. Kemudian saya berikan lagi waktunya kepada coach dan coachee untuk memberikan refleksi dari apa yang sudah dijalankan sesi coaching barusan. Monggo kepada Pak Fathor, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Ini waktu yang diberikan kepada saya untuk merefleksikan tentang kegiatan coaching pada siang hari ini. Yang pertama, tadi saya percakapannya ini mengalir begitu saja, artinya mengalir seperti air dan saya dapat dibantu oleh Bu Ika dan Bu Ika sudah memberikan pertanyaan kepada saya, pertanyaan yang memancing untuk bisa mengeluarkan unek-unek saya dan ide-ide saya untuk bisa memecahkan permasalahan sendiri. Artinya pertanyaannya Bu Ika itu sangat berbobot dan juga Bu Ika itu bisa mendengarkan saya, curahan saya itu dengan sangat aktif, dengan uh, apa gerak tubuh, gesturnya itu sangat meyakinkan kepada saya itu untuk bisa meluapkan semua apa yang unek-unek saya dan semua apa yang sudah dipecahkan itu saya sekarang merasa lega seperti itu. Seperti itu Bu Eni. Oke, terima kasih Pak Fathor. Kemudian saya serahkan waktunya lagi kepada Bu Ika untuk menyampaikan refleksi dari sesi coaching barusan. Monggo Bu Ika dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Eni atas kesempatan untuk merefleksi dari coaching hari ini ya. Saya merasa saya sebagai coach sudah menghadirkan kesadaran penuh untuk bisa mendengarkan secara aktif, terus fokus juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fathor.
tentunya saya juga bisa sudah bisa ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat Pak Fathor untuk bisa menemukan jalan keluarnya sendiri dari permasalahan-permasalahan beliau. Pak Fathor juga dengan tanggap ya sudah bisa memberikan jawaban-jawaban dari solusinya sebetulnya. Jadinya hanya memang setiap manusia itu kan kalau dapat masalah, punya beban itu mesti jadi pikiran. Tetapi dengan hati yang tenang, pemikiran yang tenang, akhirnya bisa muncul ide-idenya sebetulnya. Hanya memang Kuci itu memang harus perlu teman curhat ya, kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri. Itu yang bisa saya refleksikan. Gitu. Terima kasih Ibu Eni. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih juga untuk Pak Fathor untuk sesi coaching kali ini. Alhamdulillah berjalan lancar begitu yang saya simpulkan dari tadi ya Bu Ika dan Pak Fathor. Baik, mungkin bisa kita akhiri sesi coaching kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih juga untuk refleksinya. Mungkin bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga perlu tambahan sedikit ya. Semoga kedepannya jika ada sesi coaching lagi akan berjalan dengan lebih baik dan berjalan lancar seperti saat ini. Begitu ya Bapak Ibu. Amin, 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 amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fathor, Bu Eni? Alhamdulillah sehat Bu Ika. sehat. Semoga Bu Ika juga Bagaimana demikian. Bu Ika kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita ya. Amin. Hari ini, siang ini kita akan melakukan percakapan coaching. Jadi Pak Fathor nantinya akan berperan sebagai coach dan Ibu Eni sebagai coachee. Nah, saya ingin bertanya sebentar ya Pak Fathor. Boleh. Bukan percakapan coaching ini seperti yang sudah disepakati, kita akan menggunakan alur tirta. Bagaimana menurut Pak Fathor? Langkah atau komitmen apa yang nantinya akan dilakukan dalam percakapan coaching ini? Ya, terima kasih Bu Ika. Di pengantar ini nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Bu Ika kepada Puji, begitu. Oke, kita akan melakukan percakapan coaching ini selama kurang lebih 20 menit dan izinkan saya untuk merekam percakapan kita ini guna sebagai tugas kita untuk dilaporkan kepada fasilitator. Bisa dimulai? Oke, Bisa. siap Bu Ika. Silahkan kepada Bapak Fathor dan Ibu Eni untuk memulai coaching kita kali hari ini. Assalamualaikum Pak Fathor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu Eni ya. Silakan masuk Bu. Ya, terima kasih Pak Fathor atas waktunya. Ya, silakan. Ada apa ini? Tumben pagi-pagi sudah masuk ke ruangan saya ini. Berarti ada sesuatu yang sangat mendesak ini. Apa? Benar sekali Pak Fathor. Ini kan kebetulan saya jam pertama ini kosong. Jadi saya ingin berkonsultasi sedikit sama Pak Fathor. Boleh kan ya Pak Fathor ya? Oh iya baik. Ini kebetulan saya juga waktu kosong juga. Ini juga pikiran saya lagi fresh sekarang. Kok kelihatannya murung, cemberut. Ada apa? Coba ceritakan ke Bapak coba, Bu Eni ini.
Iya nih Pak, sebenarnya nih dari kemarin-kemarin sudah ingin apa ya Pak, sedikit curhat lah sama Bapak. Cuma karena waktunya hari ini gitu Pak Kadhor. Ini Ya, 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 ya. terkait masalah tugas-tugas saya kan Pak di sekolah. Sebenarnya tugas utamanya kan sebagai guru mapel, guru agama gitu Pak Kadhor. Ya, ya, Terus itu. kemudian sama teman-teman senior yang lain, saya sering eh, diminta untuk mengerjakan tugas yang menurut saya itu em, apa ya Pak, memang benar teman-teman itu alasannya tidak bisa IT gitu. Tapi masalahnya di sini eh, jam kerja saya itu malah jadi terbebani begitu Pak. Oh, begitu. Jadi memang betul tugas Bu Eni itu sebagai guru mapel agama PAI ya di kelas 4, 5 dan 6 dan 7. Tapi ketika apa itu setiap harinya itu sering dibebani oleh guru-guru senior begitu Bu Eni. Iya, benar, Pak. Terus begini kan, seperti kemarin itu, Pak, saya itu dengan tugas-tugas saya untuk selesai ulangan, harusnya saya ngoreksi. Terus ada yang minta tolong untuk mengerjakan SKP. Alasannya itu kan karena beliau-beliaunya itu tidak bisa bikin. Nah, jadi itu beberapa orang meminta meminta tolong sama saya untuk menyerahkan semua Pak tugasnya itu pokoknya sampai selesai gitu. Oh begitu. Sedangkan saya kan juga ada tugas lain Pak gitu. Iya. Berarti ada masalah yang perlu dipecahkan. Kalau boleh saya tahu, kalau angka ini permasalahannya loh ya dari angka puluhan, 10 ya. Dari angka 1 sampai 10 kira-kira permasalahannya Bu Eni itu ada di angka berapa? Kalau dari awal itu Pak, kalau dikumpul-kumpulkan, menurut saya awalnya tuh masih biasa kan Pak. Saya masih bisa menghandle begitu kan pekerjaan saya dengan tugas-tugas lain gitu. Tapi untuk ke belakangnya ini bersamaan saya ikut program CGP, saya juga harus ada tugas di CGP, terus tugas-tugas saya sebagai guru, ngoreksi, menyiapkan materi dan sebagainya. Terus ditambah lagi dengan ya tugas itu tadi, Pak. Nah, jadi saya tuh terbebani. Bebannya saya itu saya rasa sudah ada di level 8 mungkin, Pak, gitu. Oh begitu ya. Tapi sudah Bu Eni sudah menjelaskan kalau Bu Eni itu di samping menjadi guru mapel, sekarang kan ada sedang ikut pendidikan guru penggerak. Sudah dijelaskan ke beliaunya, Bu Eni? Iya, Pak. Saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi. Mohon maaf, Bu, mungkin tugasnya bisa sambil dialihkan ke eh, siapa selain saya begitu. Saya sudah bilang seperti itu, Pak, sama beberapa teman itu. Karena Iya. memang pada kenyataannya kalau di sekolah saya juga sibuk gitu, Pak. Iya. Dijelaskan sudah ya ke beliaunya gitu. Terus masih tetap gitu ya. Ya namanya senior itu mungkin selalu memberikan beban kepada juniornya, mungkin menggunakan aji mumpung. Nah, menurut Bu Eni sendiri, kira-kira uh, guru itu seharusnya bagaimana menurut Bu Eni itu? Menurut saya itu kan di sekolah tidak cuma saya sih, ada juga tugas itu pada saya tentu kalau petugas perpustakaan dan
mereka pustakaannya ini menurut saya cukup mudah untuk menghandle tugas lain, Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti akan saya sarankan supaya guru-guru senior itu bisa meminta bantuan pada petugas perpustakaan, begitu Pak. Iya, Rencana saya ya seperti nanti itu. ya. Oke, itu sudah bagus, sudah ada titik temu permasalahan dan sudah ada solusinya, yaitu dengan apa istilahnya suruh minta bantuan kepada petugas yang di perpus gitu. Itu sudah langkah bagus itu sudah. Mungkin ada cara lain yang menurut Bu Eni itu bisa mengatasi permasalahan itu. Mungkin ada cara lain, Bu Eni. Nah, selain itu saya juga sambil mikir ya Pak, di sekolah itu ada juga itu Pak, bukan kalau di SD itu bukan TU ya, tapi ya Ya. adalah PTT gitu. Nah, di sana saya bisa juga minta tolong kepada yang guru-guru senior ini untuk juga meminta bantuan. Kalau sedang tidak sibuk, petugasnya ini, petugas TU lah istilahnya ya, itu Ya. tolong kepada dia gitu Pak. Itu sih rencananya saya. Iya. Oh, itu sudah bagus itu Bu Eni. Langkah yang kedua itu, yang pertama kan minta bantuan kepada petugas atau PTT yang bagian perpustakaan. Nah, itu. Apalagi nanti ditambah Benar. lagi dengan apa minta tolong ke PTT yang lainnya. Itu sudah bagus itu. Gitu. Sudah ada dua solusi yang menurut Bu Eni yang sangat tepat itu. Bagus itu gitu. Ya itu Pak Terus Fadhor. Jadi gimana Pak? ya, terus kira-kira dengan setelah mengajar dua orang ini, artinya nanti yang guru senior ini mengarahkan untuk diberikan kepada ini, kira-kira ada guru yang lain yang bisa membantu Bu Eni untuk menjelaskan kepada Bu siapa ini yang menurut Bu Eni yang seniornya ini? Ada beberapa Pak, mungkin salah satunya seperti Bu Erwin gitu Pak. Bu Saya Eni. cara menjelaskan, Oh iya. nanti saya Ini akan nih. coba. Ya. Gimana Pak? Oh iya. Nanti apa yang Bu Erwin ya. Mungkin Bu Erwin ini ada teman akrabnya. Nah, nanti Bu Eni di samping kedua teman kita yang PTT itu juga nanti paling tidak kita ajak ngobrol yang temannya Bu Erwin ini. Kira-kira ada enggak yang teman akrabnya Bu Erwin ini? Nah, ya itu Pak. Itu kan memang ada salah satu guru itu yang apa ya Pak, istilahnya humble gitu, sama welcome gitu orangnya, sama semua guru lah. Nah, saya Ya. pikir guru tersebut namanya Bu Wawin ya Pak. Saya pikir Bu Wawin itu bisa lah mengajak Bu Erwin untuk bicara, untuk menjelaskan kalau seharusnya tugas itu juga diperbantukan sama uh, orang lain gitu selain saya, karena yaitu keterbatasan waktu saya gitu Pak Fatwa. Iya. Itu bagus sudah berarti sudah ada tiga solusi ya. Ada ditambah Benar dengan Pak Fadhor. Bu Wawin ini ya. Yang pertama minta bantuan ke teman kita yang PTT yang bagi perpus itu, ditambah juga ada yang PTT yang lain yang dua ini. Nah, yang ketiga ini menurut saya ini gitu juga itu. Masalahnya biasanya seseorang itu curhatnya pada satu orang. Nah, itu tentang pribadinya dan sebagainya.
Nah, mungkin yang Bu Wawin ini, yang sohibnya, yang welcome terhadap Bu Erwin ini, bisa membantu untuk membujuk, memberi pengertian pada Bu Erwin ini bahwa tugasnya Bu Eni ini sudah menumpuk, artinya banyak di samping guru mata pelajaran juga ini apa disibukkan dengan kegiatan JGP. JGP kita ini luar biasa memang. Oh, saya tahu persis itu. Saya lihat Bu Eni itu siang malam itu saling mojok gitu. Saya pertama curiga pada Bu Eni ini. Ini mojok dengan siapa ini? Selalu berbicara sendirian gitu. Nah, saya sering pantau itu dari jarak jauh gitu. Sambil saya tanya gitu. Takut ada apa-apa. Ini mocok-mocok nanti suaminya datang ke saya. Saya dilaporkan bahwa ada apa-apa dengan itu. Nah, ternyata setelah saya tahu persis, ternyata Bu Eni itu ikut pendidikan guru penggerak. Sip itu guru penggerak gitu. Sekarang Oh. dengan ini kira-kira cara ini masih ada cara lain atau sudah cukup atau gimana menurut Bu Eni? Apa sudah plong atau gimana ini? Eh, tadi kan masih itu ya Pak, masih levelnya 8 gitu ya. Saya masih Ya, pusing ya, gimana ya. caranya gitu. Kalau dipendem sendiri Ya. masih mangkel gitu ya Pak. Takutnya nanti Betul, betul, betul. dikira kok tidak mau nerima tugas gitu ya. Ya, Tapi ya. di sisi lain saya juga juga kewalahan dengan waktunya gitu Pak Madhor. Tapi itu Pak, setelah bincang-bincang sama Pak Fathor, saya jadi tahu apa yang akan saya kerjakan nanti, solusinya apa, bahkan solusi lebih dari satu solusi itu sudah sangat membantu buat saya Pak Fathor gitu. Jadi plong Oh. banget Pak Fathor sekarang ini. Sekarang angka berapa sudah? Di angka berapa? Kalau tadi 8, ini sudah plong, sudah mau senyum, sudah tidak cemberut lagi, sudah kelihatan auranya sekarang. Benar. Nah, gitu. Kalau tadi itu Pak hampir meledak sudah ya Pak, sudah Ya, sudah rasanya cemberut. kepala itu ngebul gitu ya Pak. Jadi sekarang itu sudah turun, sudah dingin. Mungkin ada di level 5 sudah Pak, Oh, Pak. keresahannya gitu. Oh, kalau sudah Alhamdulillah di Pak, berkat ini bincang-bincang sama Pak Fathor hari ini. Begitu Pak Fathor. ya, berarti kalau sudah turun drastis angka sampai 3 kelipatan itu sudah bagus itu. Dari angka 8 langsung menukik turun terjun ke 5 itu luar biasa gitu berarti. Berarti sudah ada jawaban solusi yang sudah didapat oleh Bu Eni ya. Ya benar Pak Fathor, solusinya bahkan sampai 3 Pak Fathor. Nah Oh, itu. bagus sih udah gitu. Mungkin ada lagi permasalahan yang lain mungkin di JGP. Kalau ada apa-apa di JGP nanti beritahu ke saya gitu. Kan kebetulan saya juga angkatan 1 kemarin. Jadi banyak tahu tentang JGP gitu. Gitu. Mungkin ada permasalahan atau yang lain bagaimana? Mungkin ada yang lagi Bu ini. Alhamdulillah untuk saat ini mungkin itu saja Pak Fathor karena Oh, rencananya nanti akan segera saya terapkan gitu Pak Fathor, akan segera oh beraksi, iya. itulah istilahnya. Kira-kira butuh berapa lama ini? Mau bincang-bincang atau ngajak ngajak bincang-bincang dengan Bu Wawin, terus dengan juga apa itu yang ke Bu Erwin sendiri untuk bisa di apa itu mengajak yang teman yang lain kira-kira butuh berapa lama? Menurut saya akan saya segera Pak, segera lakukan itu Pak. Mungkin mulai besok ya Pak ya, sampai Nah, terus besok. itu mungkin sehari 2 hari lah cukup Pak, begitu. Oh, berarti nanti hari ketiga kita ketemu lagi ya. Paling tidak Oke cerita Pak, lah apa siap sudah siap. selesai dan sebagainya gitu biar saya itu juga plong. Karena kalau saya tidak segera menyelesaikan yang Bu Eni ini kan ke saya itu bagaimana gitu.
terus terang yang namanya Bu Eni itu adalah anak buah yang paling rajin itu. Kalau pas bermuram durja kan saya tidak enak sebagai kepala sekolah gitu. Pak Ong Iya, nih bisa aja. iya. Ya sudah Pak Ong, oh iya iya benar. Makasih banyak loh Pak Ong untuk Oke, bincang-bincangnya kali ini. Saya sangat oke. berterima kasih sama Pak Ong. Ya, Mungkin ini Pak sama-sama Bu Fathor. Eni. Oh, Ya, oh, yang saya mohon dipersilakan. izin Pak Fathor. Ini sebentar Ya, lagi sudah sudah. waktunya masuk ini jamnya saya ini Pak Fathor. Begitu. Oh iya, Bu Eni, terima kasih yang sudah mencurahkan semua unek-uneknya, sudah terselesaikan dengan baik. Baik, silahkan untuk menuju ke kelasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Fathor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Wih, selesai gimana? ya untuk proses coachingnya kali ini Pak Fathor sebagai coach dan Bu Eni sebagai coachingnya. Nah, dari percakapan tadi sudah terlihat alur ceritanya sudah mengalir dengan baik seperti aliran air ya dari gunung ke laut gitu ya. Jadi mengalir apa adanya. Jadi eh, yang saya lihat dari yang percakapan tadi sudah terlihat untuk pertanyaan berbobotnya Pak Fathor juga sudah mengarahkan Ibu Eni untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Bahkan tadi sudah menemukan 3 solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian dari rentan nilai 8 menjadi 5. Nah, di sana sudah hasil dari kucing ini sudah terlihat ya, dari percakapan tadi sudah terlihat. Ibu Eni juga sudah mulai santai dengan permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi dengan baik. Kita bisa menghadapi setiap permasalahan tentunya dengan menggunakan alur tirta dan kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Mungkin untuk Pak Fathor ada yang perlu untuk refleksi dirinya, gimana? Ya, ada. Baik, terima kasih ini sebagai refleksi saya dalam coaching ini. Tadi saya memerankan sebagai coach, saya memberikan beberapa pancingan pertanyaan sehingga dengan terpancing untuk menjawab sehingga Bu Eni itu meluapkan semua unek-uneknya, bebannya dan semuanya begitu. Memang itu saya pancing untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya itu. Kalau permasalahan tidak diutarakan semuanya itu nanti akan tidak selesai gitu. Dan Ya, saya itu saya pancing-pancing permasalahannya itu karena overlapping pekerjaannya sendiri sebagai guru mapel pendidikan agama Islam, ditambah juga wali kelas, ditambah juga ikut pendidikan guru penggerak, sehingga seabrek permasalahannya itu saya pancing-pancing, ya gitu, pancing-pancing, mungkin cara ini apa bisa, cara ini apa bisa, hingga ternyata dari ketiga yang saya tawarkan solusi-solusinya itu bisa dijawab dengan baik dan bisa mengikuti alur dari pertanyaan saya dan itu diluapkan dengan bentuk jawaban yang sangat bagus dari Bu Eni seperti itu. ya, ya. Tadi saya juga sudah melihat bahwa alurnya itu Pak Fathor sudah menghindari pertanyaan tertutup untuk Bu Eni. Ya. Untuk Bu Eni sendiri, bagaimana refleksi baik buat Bu Eni sendiri sebagai coach atau ke Pak Fathornya sebagai coachnya? Silakan Bu Eni. Terima kasih Bu Ika. Iya, benar sekali. Tadi Pak Fathor itu pertanyaannya kepada saya itu sudah apa ya Bu Ika mengarahkan saya itu untuk menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan saya begitu. Padahal kalau dipikir sendirian apa kira-kira ini bisa enggak ya? Kira-kira ini nanti gimana ya gitu. Nah, saya tuh masih buntu. Awalnya seperti itu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Fathor tadi, saya makin yakin dan juga mantap untuk gini, untuk menerapkannya, untuk
dari solusi saya itu tadi Bu Ika, begitu. Itu saja Bu Alhamdulillah. Ika kalau dari saya. Oke, alhamdulillah sudah percakapan coaching kita hari ini dengan menggunakan alurita berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan dalam keseharian kita. Terima kasih sudah membersamai. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika dan Bu Eni. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak Fathor. Bagaimana kabar ibu-ibu ini yang cantik-cantik ini pada siang hari ini? Alhamdulillah masih sehat, Pak Fathor, semangat. Oh ya, terima kasih. Baik, kita pada siang hari ini akan melakukan yaitu percakapan kucing yang diharapkan nanti sesuai dengan alur tirta. Pada siang hari ini saya Fathur Arifin itu sebagai pengamat dan nanti Bu Ika ini sebagai kuci dan Bu Eni ini sebagai coach begitu. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan percakapan kucing pada siang hari ini. Yang pertama yaitu kepada Bu Eni sebagai coach, nanti diharapkan nanti Bu Eni sebagai coach itu menjadi pendengar yang baik dan nanti memberikan pertanyaan yang berbobot begitu. Dan diharapkan nanti bisa melakukan dapat menyelesaikan dari permasalahan yang akan diceritakan oleh Kuci. Menurut Bu Eni sebagai coach itu tujuan yang hendak dicapai itu bagaimana? Oke, terima kasih Pak Fathor. Untuk sesi coaching kali ini, di sini saya sebagai coach, tujuan yang ingin saya capai yaitu ingin melaksanakan sesi coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya bisa memancing coach saya untuk menemukan diri solusi dari permasalahan yang nanti disampaikan oleh coach saya ini Pak Fathor begitu. Saya juga ingin dalam posisi saya sebagai coach, saya ingin hadir secara penuh menjadi pendengar yang baik begitu Pak Fathor. Mungkin Ya, itu saja terima dari kasih. saya. Terima kasih Bu Eni atas tanggapan atau pendapatnya sebelum nanti melakukan coaching ini, dan diharapkan nanti untuk ibu-ibu ini percakapan ini akan direkam untuk dinilai oleh fasilitator kita Ibu Eni Purwati. Bagaimana? Siap semuanya? Nanti Insya Allah siap. percakapan ini percakapan ini akan berlangsung sekitar 20 menit sampai 30 menit. Bisa dipahami Ibu-ibu? Bisa. Ya, bisa paham Pak. Ya, terima kasih. Disilakan Ibu Ika dan Bu Eni untuk melanjutkan percakapan. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ika. Monggo silakan masuk Bu Ika. Ada apa nih ya? Terima kasih. Ini saya ada sedikit curahan hati yang harus saya sampaikan nih ke Bu Eni terkait saya tadi dipanggil sama kepala sekolah, Bu. Ada masalah sedikit dengan wali murid saya. Kalau boleh tahu
Kira-kira apa ya permasalahannya, Bu Ika? Ini Bu, tadi saya setelah ngajar itu dipanggil sama kepala sekolah untuk menghadap beliau. Katanya tadi pagi saat saya mengajar ada wali murid dari orang tua Rozan ya Bu, menghadap ke kepala sekolah. Beliaunya itu mengatakan bahwasanya saya sudah melakukan kekerasan fisik kepada anaknya Bu saat pembelajaran. Terus beliaunya kepala sekolah saya ini menanyakan apa sebenarnya yang sudah terjadi Bu, kok sampai hal itu sampai wali murid ini menghadap ke beliaunya. Saya juga kaget Bu, karena katanya kepala sekolah sampai saya itu dijasnya wali murid yang kejam, terus jahat sampai eh, membuat anaknya terluka gitu Bu. Saya gimana ya dengarnya ya, sedih iya, bingung iya, campur aduk pokoknya. Yang namanya kepala sekolah ini gimana ini Bu Ika? Ini harus diselesaikan secepat mungkin gitu. Coba ya nanti sampean cari jalan keluarnya seperti apa, nanti tinggal laporan ke saya seperti apa gitu. Saya jadinya bingung Bu ini. Baru ini saya, makanya saya langsung ke Ibu, pengen curhat. Halo, Bu Ika, Pak Fathor. Halo, Mohon maaf, ya ini lanjut, terkendala sinyal, ya. Lanjut Bu Heeh. Eni, lanjut. enak. Ayo, oke, dari penuturan Bu Ika barusan, di sini Bu Ika perasaannya tentu bingung ya Bu Ika. Tadi seperti yang Bu Ika katakan, Bu Ika bingung. Kok tahu-tahu ada laporan seperti itu, padahal Bu Ika sendiri merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh wali murid. Tentu perasaan Bu Ika juga tadi gimana ya Bu Ika sampai dicap sebagai wali murid yang wali kelas yang jahat gitu ya Bu Ika. Begini Bu Ika, dengan adanya tuduhan seperti itu, dengan adanya aduan seperti itu Bu Ika, kira-kira, aduh, maaf, aduh, ya apa ini guys? Sana deh, kacau. Aduh, gimana nih? Lanjut. Lanjut. Potong. Lanjut. Lanjut. Aku nggak bisa nih. Mana sinyalnya juga. Dengan tuduhan seperti itu, kira-kira Bu Ika ini inginnya, ini kan termasuk, menurut Bu Ika ini termasuk masalah bukan Bu Ika? Ya menurut saya ini masalah sih Bu. Masalah terberat ya, karena selama menjadi guru baru kali ini Bu, saya itu dapat laporan dari wali murid terkait cara mengajar saya gitu loh. Bahkan sampai katanya melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya gitu. Itu baru pertama kali ini saya hadapi gitu. Iya, benar Bu Ika. Tentu perasaan kita tuh sangat tidak nyaman, begitu kan ya Bu Ika ya? Iya benar. Terus dengan menghadapi situasi ini, kira-kira apa nih solusi untuk Bu Ika yang ingin Bu Ika dapatkan gitu? Cara-caranya bagaimana yang sekiranya masalah ini clear gitu ya Bu Ika, sedangkan Bu Ika di sini tidak melakukan hal yang dituduhkan begitu. Nah, kira-kira Bu Ika punya cara gimana nih Bu Ika untuk menyelesaikannya? Gini ya Bu, saya itu mengingat-ingat kembali kejadian yang kemarin itu ya. Pertama itu yang saya lakukan, saya memang di depan kepala sekolah itu gitu. Jadi kapan ya Bu? Katanya kemarin gitu. Walah, kemarin itu memang ada kejadian, Bu. Nah, si Rozan ini saat masuk kelas, dia itu nangis karena kepingin makan. Sedangkan kan jam makan masih belum terlaksana gitu. Akhirnya makanannya saya minta, saya jelaskan bahwasanya harus belajar dulu. Tetapi anak ini nih tiba-tiba tantrum gitu loh, Bu. Jadinya ngamuk-ngamuk di kelas. Nah, untuk supaya tidak
temannya supaya tidak kena amukannya. Jadi anak ini saya pegang, Bu, gitu. Karena sudah saya taruh di belakang, ternyata membahayakan. Dia sampai lempar-lempar kursi gitu, sampai kursi dirobohkan. Jadi saya arahkan, saya gendong, saya dekap gitu ya. Mungkin karena terlalu keras ya Bu dekapan saya. Akhirnya mungkin anak ini merasa dia tersakiti, mungkin itu. Nah, sepertinya itu kejadiannya Bu. Mungkin saya kepingin solusinya ini ingin menjelaskan kepada orang tua duduk permasalahannya seperti apa gitu. Saya sudah jelaskan itu kepada kepala sekolah gitu. Iya ya Bu Ika. Di sini sebelum Bu Ika ini menjelaskan kepada orang tua, kira-kira waktu kejadian itu ada temen enggak di dalam kelas itu Bu Ika? Ada rekan Bu Ika enggak di sana? Kebetulan nggak ada Bu, karena satu kelas itu kan satu guru ya Bu ya. Ya yang tahu hanya kejadiannya murid-murid saya yang lain gitu loh. Mungkin bisa ditanyakan nanti, mungkin wali murid nanti kalau ingin bertanya silakan bertanya kepada anak-anak. Karena anak-anak biasanya tidak akan berbohong apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu. Ya mungkin itu saja sih Bu. Oke, kalau dari Bu Ika bisa nanti bisa bertanya sama anak-anak di kelas gitu ya Bu Ika. Tapi kalau permasalahannya sudah seperti ini nih Bu Ika, saya mungkin ya kalau bertanya sama anak-anak, apalagi orang tua dari Rozan ini sudah terlanjur marah gitu. Ya, Bahkan ucapan anak-anak pun kadang tidak dipercaya begitu ya Bu Ika. ya. Nah, dengan seperti ini kira-kira Bu Ika ada menemukan solusi lain enggak gitu? Menurut Bu Ika apa ya Bu Ika? Saya itu sebetulnya ingin bertanya ke keluarga terdekat. Kebetulan Rozan ini selain dengan orang tuanya juga ada neneknya Bu di rumah. Nah, Hmm. saya itu punya nomor telepon beliau. Ini ini sekarang ini sebetulnya saya ingin nelpon beliau bagaimana karakter Rozan di rumah, apabila dia apa ya ingin sesuatu tidak dituruti, apa yang terjadi gitu. Cara penanganannya seperti apa untuk menangani tantrumnya dia gitu. Saya ingin tanya sebetulnya kepada neneknya gitu. Oh, oke. Saya rasa itu solusi yang bagus juga Bu Ika ya, karena neneknya itu di sini kata Bu Ika tadi sering bareng ya, banyak waktunya bareng sama si Rozan ini yang tentunya juga paham betul ya Bu Ika ya. Dan Iya. juga Rozan ini merupakan kerabatnya, tentu juga pasti orang tuanya juga percaya begitulah ya Bu Ika ya. Saya rasa itu bagus itu Bu Ika, solusi dari Bu Ika. Kira-kira nih selain itu, setelah itu Bu Ika, langkah apa nih yang pengen Bu Ika lakukan setelah tanya sama Saya ini? ingin duduk bersama dengan orang tuanya. Jadi nanti setelah ini saya kan mau telepon neneknya, saya ceritakan pengalaman yang terjadi di sekolah seperti apa, terus saya juga kepingin tahu kan Rozan itu di rumah seperti apa. Jadi insya Allah besok saya sudah menghadap kepala sekolah juga. Insya Allah besok itu ibunya Rozan mau ke sekolah untuk membicarakan ini. Jadi kita nanti duduk bareng, ada saya, ada kepala sekolah, ada orang tuanya Rozan juga. Jadi mungkin insya Allah besok itu terlaksana, Bu. Oke, waktunya sudah ketemu ya Bu Ika, dan itu Iya, alhamdulillah waktunya sudah. waktunya tuh menurut saya tuh bagus Bu Ika, lebih cepat lebih baik gitu ya, supaya permasalahannya tidak berlarut-larut begitu ya Bu Ika ya. Nah, kira-kira nanti besok nih kan akan mengadakan pertemuan sama di sini sama kepala sekolah, sama orang tuanya Bu Ika sendiri. Nah, kira-kira perlu ndak didatangkan juga neneknya si Rozan ini Bu Ika? Menurut Bu Ika gimana? Saya sepertinya perlu ya, Bu, supaya nanti tidak di satu arah saja gitu. Mungkin Iya, nanti iya. saya minta tolong mamanya Rozan supaya bisa mengajak kerabat yang lain gitu. Jadi intinya kita itu harus duduk bareng, menyelesaikan bareng. Jadi orang tuanya Rozan juga harus paham gitu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak hanya di satu sisi saja dia mendengarkan, nggak hanya dari anaknya. Karena gini Bu, eh,
setelah ini ya, saya tahu, saya telepon neneknya itu nanti seperti apa nanti saya akan bisa tahu langkah-langkah yang harus saya buat gitu. Oke oke. Ya ya benar sekali Bu Ika, luar biasa ini sudah, yang tadinya, kumpul bareng gitu ya, bicara bareng dengan kepala dingin sama keluarganya ini, sama keluarga si Rozan, nanti akan di sana, akan menemukan jalan keluar begitu ya Bu Ika. Nah semoga, besok ini, berjalan dengan lancar lah gitu, apalagi di sana di sana ada neneknya juga ya yang menguatkan tentunya di sini Bu Ika. Ya itu tadi Bu Ika perasaannya yang tadinya bingung gitu ya Bu Ika karena di sini memang apa ya eh, tuduhan seperti itu apalagi anak-anak dengan labelnya yang kata orang tua itu anak-anak itu tidak pernah berbohong gitu ya. Dan anak-anak itu tidak bohong. Nah, itu di sana sulitnya sampai Bu Ika akhirnya kebingungan. Tapi sekarang gimana nih Bu Ika? Solusinya tadi selain misalnya tanya ke anak yang di kelas, tadi pertama ya Bu Ika. Terus solusi dari Bu Ika tadi mau menghubungi neneknya untuk konfirmasi lebih jelasnya gimana tentang anak ini. Tentunya itu baik sekali Bu Ika. Terus yang ketiga juga Bu Ika akan duduk bareng nantinya ya sama keluarganya dengan kepala sekolah dengan Bu Ika sendiri yang tentunya nanti di sana akan menemukan titik jelasnya seperti apa permasalahannya begitu. Nah dari tiga solusi yang sudah didapatkan Bu Ika nih, gimana nih perasaannya Bu Ika sekarang Bu? Alhamdulillah sudah tercerahkan saya Bu. Jadi saya sudah tahu langkah apa yang harus saya ambil dulu, yang harus saya prioritaskan gitu ya. Sudah saya temukan sendiri dengan bantuan Bu Eni tentunya, dengan penggiringan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Eni ini ternyata saya bisa menjawab sebetulnya, menjawab sendiri permasalahan saya. Awalnya yang saya memang orangnya kan gupuan ya Bu, jadi nggak bisa ada masalah, apalagi ini masalah baru buat saya gitu ya. Jadi udah bingung Ya dulu benar. tadi, beremah gitu. Maduranya kan gitu ya Bu ya. Gimana ini saya duka, saya baru kali ini menghadapi masalah dengan wali murid. Tapi dengan curhat kepada Bu Eni, terus Bu Eni menggiring saya untuk menemukan sendiri solusi saya sudah plong Bu. Jadi prioritas langkah pertama yang harus saya buat itu sudah saya tahu gitu. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar, orang tua juga bisa menerima dengan karakter anaknya yang seperti yang dialami Rozan ya. Kemudian Iya apa yang benar. saya lakukan, mudah-mudahan itu bisa diterima oleh orang tua Rozan dan bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan saya nantinya. Dan tidak ada permasalahan baru lagi dengan wali murid gitu loh. Malah tambah mendekatkan diri jadi silaturahmi itu mudah-mudahan itu harapan saya, Bu. Amin, amin. Iya Bu Ika, mudah-mudahan seperti itu. Nah, memang mitra kita ya yang paling dekat itu dengan orang tua, begitu ya Bu Ika. Ya kita meminimalisir bahkan mentiadakan yang sekiranya membuat kita berjarak gitu dengan orang tua ini dengan orang tua siswa begitu ya Bu Ika. Nah, saya harap juga begitu besok Bu Ika ini lancar gitu ya prosesnya gimana. Saya juga pengen tahu Bu Ika ceritanya Bu Ika nanti itu seperti apa gitu. Boleh ya Bu Ika ya? Saya nanti Boleh, boleh. tanya-tanya lagi ya Bu. Iya, nanti saya pasti Oke. cerita, Bu. Mudah-mudahan permasalahan saya tidak terjadi di Bu Eni juga ya. Bu Eni Oh, amin amin tidak ya mengalami ya seperti yang saya. mudah-mudahan. Tapi kalaupun nanti ada masalah di belakang, setidaknya kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik. Itu aja. Terima Oke kasih ya oke Bu siap. Eni. Mohon maaf Heeh. sudah mengganggu pekerjaannya Bu Eni. Oh, enggak Biasanya Bu sudah Ika. selesai, santai-santai. Karena eh, curhatan saya ini jadi motong waktu pekerjaannya Bu Eni. Oh, Terima enggak Bu kasih Bu Ika, Eni. enggak apa-apa. Saya malah seneng Bu Ika bisa curhat gitu ya Bu Ika ya. Heeh. Ya sudah Bu Ika, Oke, mungkin terima kasih Bu ya Bu Ika Eni. juga. Mohon maaf kalau saya Iya ya Bu Ika, menyinggung enggak apa-apa saya. Bu Ika. Heeh. Saya kembali ke ruangan saya ya Bu. Terima kasih Bu. Silakan Oke, melanjutkan pekerjaan. Terima kasih Bu Eni. oke Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wika. Terima kasih ke Bu Ika dan Bu Eni yang sudah melakukan percakapan coaching supervisi akademik pada siang hari ini. Saya sebagai pengamat ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Eni dan juga Ibu Ika. Yang pertama, jadi percakapan tadi ini sudah sesuai dengan alur tirta mengalir seperti air mengalir dari hulu, dari gunung kata Bu Ika mengalir ke pantai, gitu ya, dari darat tinggi ke darat rendah. Artinya percakapan itu sudah enjoy, bisa menikmati dan sebagainya, gitu, sesuai dengan alur tirta yang sudah dipraktekkan tadi oleh ibu-ibu. Terus yang kedua, kehadiran sudah hadir secara penuh, artinya percakapannya itu saling nyambung menyambung, itu jadi satu kekuatan, sehingga menemukan solusi yang terbaik. Nah, termasuk dengan gestur tubuh dari Kuci, dari Bu Ika sudah itu didapat, dari aura tadi itu seperti itu, seperti pening dan tidak senyum sama sekali, akhirnya menemukan solusi yang terbaik gitu. Dan juga coba coach itu sudah mendengarkan dengan baik percakapan atau keluh kesah dari Kuci, dari Ibu Ika, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ke Bu Ika gitu. Artinya pertanyaan yang dipakai itu pertanyaan yang tidak tertutup, artinya terbuka, sudah saling mengisi, artinya saling dapat menguraikan permasalahan yang dialami oleh Bu Ika selaku Kuci, itu kayak Kuci. Alhamdulillah sudah dapat diselesaikan. Terus saya minta tanggapan dari atau refleksi dari Bu Ika sebagai Kuci terhadap Bu Eni sebagai coach. Dipersilahkan refleksinya. Terima kasih Bapak Fathor. Menurut saya Bu Eni sebagai coach ya sudah baik ya, sudah bisa mengarahkan saya untuk menemukan jalan keluar sendiri. Beliaunya tidak menyampaikan pertanyaan tertutup, jadi tidak memberikan solusi, tetapi beliaunya menggiring saya untuk menemukan solusi saya sendiri. Sampai-sampai saya bisa memprioritaskan langkah apa dulu yang harus saya kerjakan gitu. Jadinya dari yang awalnya memang bingung dengan permasalahan yang baru saya alami selama menjadi guru baru kali ini diprotes oleh wali murid, tetapi dengan bercerita kepada beliau, beliau mengarahkan saya untuk bisa menemukan dan bahkan langkah prioritas apa yang harus saya laksanakan itu beliau mengarahkan dengan baik. Terima kasih untuk solusinya hari ini. Ya, terima kasih. Itu tanggapan dari atau refleksi dari Bu Ika sebagai coach terhadap permasalahannya. Alhamdulillah permasalahannya itu sudah dapat diselesaikan dengan baik berkat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengalir dari Ibu Eni sebagai coach. Nah, selanjutnya refleksi dari Ibu Eni sebagai coach, mungkin ada yang perlu diungkapkan. Dipersilahkan Bu Eni. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fathor. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tadi percakapan coaching yang saya lakukan dengan Bu Ika di sini sebagai coach sudah saya lakukan sesuai tujuan awal, yaitu saya ingin hadir secara penuh, dan itu saya lakukan tentunya dengan kehadiran saya secara penuh dalam percakapan coaching ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring Bu Ika untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya begitu. Dan tentunya itu juga didukung dengan percakapan yang mengalir seperti air begitu ya
Pak Fathor. Jadi saya sudah melakukan percakapan ini dengan Alur Tirta, begitu Pak Fathor. Juga dari Bu Ika juga sangat luar biasa. Saya ajukan pertanyaan seperti ini, Bu Ika langsung bisa melihat peluang-peluang untuk solusi dari permasalahannya, begitu Pak Fathor. Mungkin itu saja refleksi dari saya, luar biasa untuk percakapan coaching kali ini. Dengan di sini saya sebagai coach dan Bu Ika sebagai coachingnya. Terima kasih Pak Fathor atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni yang sudah memberikan refleksi pada percakapan kucing pada siang hari ini. Baik Bapak, mohon maaf, baik Ibu-Ibu, kalau tidak ada yang perlu kita ungkapkan lagi, yang perlu kita pecahkan kembali, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagaimana? Masih ada yang perlu disampaikan? Sudah cukup Pak. Oh Dari ya, kami sudah cukup. Gitu. ya. Terima kasih. Saya selaku pengamat pada siang hari ini sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu. Mari kita tutup percakapan kucing ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.